Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law of Attraction atau hukum tarik-menarik menjadi perbincangan hangat sampai saat ini. Sejak terbitnya buku The Secret Law of Attraction tahun 2006, banyak sekali pembicara, motivator, trainer, buku-buku pengembangan diri, dan berbagai media yang menyuarakan hukum ini dan mengaplikasikannya pada berbagai konteks kehidupan. Di antaranya ialah konteks rezeki, jodoh, karir, dan kebahagiaan hidup. Hukum tarik-menarik ialah salah satu hukum yang berada di alam semesta. Ia mengatur semesta ini agar tetap terjamin keberadaannya. Hukum ini sama pentingnya dengan hukum gravitasi dan hukum-hukum alam lainnya yang sudah berjalan sejak semesta ini diciptakan. Semesta ini diciptakan Tuhan dengan segala macam hukumnya yang berlaku, termasuk hukum tarik-menarik, agar semesta senantiasa berjalan dengan sangat seimbang dan tidak mengalami kehancuran. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan di semesta ini, khususnya kehidupan manusia di muka bumi, berjalan dengan lancar. Namun, bila dikaji lebih dalam lagi, ternyata ada yang unik dan spesial dengan hukum tarik-menarik ini, yakni hukum ini tidak hanya berlaku di semesta saja, melainkan juga berlaku pada pikiran dan emosi manusia yang ternyata mempengaruhi lautan energi alam semesta. Sehingga apa yang dilakukan oleh pikiran dan perasaan manusia akan menarik kejadian-kejadian serupa di semesta kehidupannya sesuai dengan pemikiran dan emosinya itu menjadi sebuah kenyataan. Mengapa demikian hebatnya yang membuat pikiran dan emosi manusia dapat menarik kejadian-kejadian yang ia pikirkan dan rasakan? Hal ini memang sudah banyak terjadi pada kehidupan kita. Kita paham ataupun tidak paham tentang hukum ini, maka hukum ini tetaplah bekerja mengikuti pikiran dan emosi kita. Bahkan di saat kita skeptis sekalipun terhadap hukum ini, maka hukum ini tetap berlaku sepanjang masa. Suatu contoh, pernahkah Anda berpikir sejenak tentang makanan kesukaan? Tiba-tiba selang beberapa waktu kemudian Anda melihat makanan itu dijual orang di pinggir jalan. Atau bahkan ada yang mengantarkan makanan itu kepada Anda. Contoh kasus lainnya, misalnya Anda sedang mengingat teman lama waktu di sekolah dulu. Selang beberapa hari kemudian, Anda bertemu dengan teman Anda tersebut tanpa disengaja. Atau tiba-tiba dia menghubungi Anda lewat WhatsApp. Bahkan saya dulu pernah punya pengalaman waktu gemar-gemarnya berolahraga, nge-gym di tempat fitness yang jauh dari tempat tinggal saya. Dan kebetulan waktu itu saya juga mengajar di salah satu sekolah swasta di dekat pasar. Saya selalu berangan-angan bagaimana seandainya ada tempat nge-gym di dekat sini. Jadi saya enak tidak jauh-jauh kalau ingin latihan nge-gym. Lantas 1-2 tahun kemudian ternyata di samping sekolah tempat saya mengajar tadi itu ada rumah yang dijual. Dan 2 bulan kemudian rumah itu dibuka tempat nge-gym oleh pemilik barunya. Wow, bayangkan. Saya berpikir apakah ini kebetulan? Tidak, tapi ini adalah hukum tarik-menarik sesuai dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Nah, banyak sekali kejadian serupa yang tidak bisa saya ceritakan semuanya di sini. Dan saya rasa semua orang pernah mengalaminya juga, ya kan? Termasuk Anda. Apakah semua ini kebetulan? Ternyata tidak. Tapi ini kaitannya dengan hukum tarik-menarik, Law of Attraction. Yakni pikiran dan emosi kita memiliki frekuensi tertentu yang dapat mempengaruhi dan menarik sebuah kejadian sebagaimana yang dominan kita pikirkan dan rasakan. Di dalam buku Membongkar 3 Rahasia, karya Agus Mustafa, seorang tokoh tasawuf modern, ia mengatakan bahwa pikiran dan emosi manusia itu secara ilmu kuantum memiliki getaran energi yang terbesar di alam semesta ini, sehingga dapat mempengaruhi gelombang lautan energi semesta agar mewujud menjadi kenyataan seperti yang dipikirkan orangnya itu. Nah, dari semua pemaparan ini,
banyak sekali tokoh pengembangan diri membuat semacam rumus-rumus sukses yang berdasarkan hukum tarik-menarik ini dan menggunakannya dalam kehidupan mereka. Di sisi lain, saya sebagai seorang yang beragama, saya bertanya-tanya apakah hukum tarik-menarik ini yang selalu mengikuti pikiran dan emosi manusia itu disinggung di dalam kitab suci. Apakah di dalam kitab suci, khususnya Al-Quranul Karim, terdapat ayat-ayat yang menunjukkan adanya hukum ini? Dan apakah memang pikiran dan emosi manusia dapat mempengaruhi realita kehidupannya? Bagaimana sudut pandang agama melihat fenomena ini? Jadi, mari kita kaji bersama dan persiapkan diri Anda. Karena semakin Anda menonton video ini sampai tuntas, Anda semakin paham akan adanya hukum ini dan dapat Anda gunakan untuk semua konteks kehidupan Anda. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar beriman dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar, termasuk mengamalkan suatu keilmuan modern yang ada saat ini. Alangkah baiknya bila kita umat muslim juga mengkajinya dari Al-Quran agar mendapatkan petunjuk yang jelas dan tidak sesat berpikir. Seperti itu pula dengan hukum tarik-menarik yang sering kita dengar selama ini, atau bahkan yang sering kita pelajari dari YouTube, dari buku, dari pelatihan. Sesungguhnya, bila kita kaji lebih dalam di dalam Al-Quranul Karim, ternyata ada beberapa ayat yang ada hubungannya dengan hukum ini. Memang tidak menjelaskan secara langsung tentang hukum tarik-menarik, melainkan memberikan clue atau petunjuk-petunjuk tersembunyi yang terkait dengan hukum law of attraction ini. Kajian ini memerlukan pemikiran yang mendalam dan tajam. Tidak sembarangan mengambil ayat Al-Quran kemudian dijadikan rujukan mengenai hukum law of attraction. Nah, beberapa ayat yang terkait dengan hukum tarik-menarik ini diantaranya ialah 1. Quran Surat Al-Isra ayat 70. 2. Quran Surat Al-Jaziyah ayat 13. 3. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Dan 4. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Keempat ayat di atas ini saling berkaitan satu sama lain dan dapat dijelaskan secara komprehensif sehingga pemahaman kita utuh mengenai hukum tarik-menarik di semesta ini. Yang pertama, Quran Surah Al-Isra ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Perhatikanlah ayat tersebut. Di situ dijelaskan dengan sangat gamblang bahwa manusia diberikan rezeki dari yang baik-baik. Tidak lain adalah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah Maha Tahu. Dan lewat mekanisme alam semesta ini, yang di dalamnya terdapat hukum tarik-menarik yang mengikuti pikiran dan emosi manusia. Sehingga ketika manusia membutuhkan sesuatu, pikiran dan emosinya itu memancarkan gelombang frekuensi energi ke semesta. Kemudian semesta meresponnya dan menghadirkannya kembali berupa rezeki yang dibutuhkan manusia tersebut. Hal ini tidak lain karena manusia adalah makhluk yang diberikan kelebihan di atas kebanyakan makhluk yang lainnya. Sehingga apapun yang dibutuhkan manusia dapat terwujud. Karena sesungguhnya alam begitu melimpah dan sudah ditundukkan untuk melayani umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jaziyah ayat 13. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Perhatikan ayat tersebut.
Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ditundukkan semuanya kepada manusia. Penciptaan langit dan bumi dikhususkan untuk melayani dan mempertahankan kehidupan manusia itu sendiri. Ini menandakan manusia begitu spesial di mata Tuhan. Mengapa manusia demikian spesialnya? Karena manusia adalah ciptaan paling sempurna di jagat raya ini. Sampai-sampai alam semesta pun ditundukkan dan disuruh patuh kepada manusia. Tunduk dan patuh kepada manusia adalah mutlak sifat alam semesta ini. Dengan kata lain, mau tidak mau harus melayani hidup manusia, termasuk memenuhi segala macam kebutuhannya. Saat manusia butuh, semesta menyediakannya. Kebutuhan manusia didasari faktor pemikiran dan perasaannya. Sedangkan pikiran dan perasaan manusia merupakan getaran energi yang selalu terpancar ke semesta. Maka semesta pun meresponnya dan menghadirkannya kembali kepada manusia berupa realita kehidupan yang ia alami. Ini artinya pikiran dan emosi manusia menarik dan membentuk kenyataan dunianya sendiri. Bukti bahwa semesta ditundukkan kepada manusia untuk melayani kehidupannya dan memberikan apapun yang dibutuhkannya ialah Quran Surah Ibrahim ayat 34, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa atakum min kulli ma saltumuh wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu atau keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Perhatikan ayat ini dengan seksama. Manusia kurang enak apa lagi sebagai makhluk terbaiknya. Apapun yang diminta, diberi. Apapun yang diinginkan, dikasihkan. Ini sebagai bukti nikmat Allah yang sangat banyak, sampai tidak bisa menghitungnya. Bahkan di buku The Secret Law of Attraction dibuatkan rumus seperti ini. Meminta, yakin, dan menerima. Meminta adalah berdoa, memohon dipenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kemudian, pasti diberikan atau dikabulkan oleh semesta. Di balik semesta, hakikinya adalah Tuhan sendiri yang mengabulkan. Karena semesta adalah sebuah ciptaan yang didesain oleh Tuhan untuk mengabulkan hajat manusia. Kemudian orang yang berdoa itu diberikan kebutuhannya. Proses pengabulan doa ini secara ilmu fisika kuantum, yaitu lewat pancaran energi pikiran dan perasaan manusia yang direspon oleh sistem dan mekanisme energi alam semesta yang sudah ditundukkan Allah kepada manusia. Lautan energi semesta akan merespon dan mewujud menjadi realita dan hadir kepada manusia yang memohon tadi. Lantas, apakah doa semua manusia pasti dikabulkan atau direspon keinginannya oleh semesta? Tentu, terlepas orangnya percaya atau tidak. Bahkan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun tetap diberikan kebutuhan dan keinginan hidupnya. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Makanya di dalam Quran, Surah Ibrahim ayat 34 disebutkan, manusia sangat zalim dan mengingkari nikmatnya. Ini artinya apa? Manusia sudah diberi apapun kebutuhan dan keinginan hidupnya. Bahkan tidak meminta sekalipun tetap diberi kebutuhannya. Tapi sebagian besar manusia tidak tahu terima kasih kepada Tuhannya atau mengingkari nikmat Tuhannya itu. Hal ini dipertegas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku amatlah sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini menjelaskan, Allah pasti menjawab doa-doa hambanya,
apapun yang diminta pasti dikasih. Baik lewat cara-cara formal berdoa atau cuma membatin dan berpikir ingin sesuatu, pada dasarnya sudah berdoa dan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mekanisme energi alam semesta ini. Karena Allah sendiri sangatlah dekat, bahkan tidak berjarak dengan hambanya. Itulah mengapa selalu merespon pikiran dan perasaan manusia dan menghadirkannya menjadi realita kehidupan. Oleh karena itu, di saat berdoa, sangat dianjurkan untuk menghadirkan segenap pikiran dan emosi kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar energinya kuat memancar ke semesta dan membentuk realita sesuai isi doa kita itu. Teman-teman semuanya, demikianlah ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hukum tarik-menarik ini. Tentunya masih banyak lagi ayat yang lain, tetapi karena keterbatasan waktu, belum dapat saya sampaikan semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan semoga bermanfaat kepada Anda semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya berkembang terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.